Sesuai judul video kali ini, kalau lu nggak tertarik sama bahasa Jepang, close aja video ini sekarang juga. Sekarang kita masuk ke layarnya gua, sambil gua play aja audionya entar ini, karena ini cuma screenshot doang, biar konten ini aman dari copyright aja sih, begitu. Jadi gua saranin lu nonton dulu animenya ini. Oh salah audionya. 君にとっては軽い気持ちで預けたものかもしれないけど、Kimi ni totte wa karui kimochi de azuketa mono kamo shirenai kedo. Kimi ni totte, ini Kimi ini ya lu udah tahu lah ya, kebanyakan orang juga udah paham, kalau nggak perlu belajar bahasa Jepang juga udah tahu harusnya. Ini kan dari si Kinmer, dia kan nunjukin ke si Frieren, jadi dia ngarahin ke si Frieren kebanyakan jadi ya pakainya panggilnya Kimi kayak gitu. Nitotte. Nitotte ini gue udah tulis definisinya. Ini paling atas adalah mengekspresikan sudut pandang atau penilaian sesuatu berdasarkan subjek di depannya. Jadi kan dia bilang ini kan Kimi ni totte. Kimi ni totte gitu. Jadi bagi si Frieren, wah ini ya menjelaskan karui kimochi. Karui kimochi ini ya definisinya lagi balik adalah ekspresi dari suatu hal yang dapat dilakukan dengan mudah tanpa membebankan pemikiran. Karui ini kan ringan, kimochi ya perasaan. Jadi dengan perasaan yang ringan tanpa beban pikiran begitu. Kimi ni totte wa karui kimochi de. Ya bagi si Frieren ya ini dengan dia serahin itu dengan perasaan yang ringan tanpa beban gitu. Dengan perasaan yang seperti itu yang ringan tanpa pemikiran dari si Frieren, dengan seperti itu dengan perasaan seperti itu azuketa mono. Azuketa ini dari bentuk azukeru ya. Kita lihat definisinya. Definisinya dari azukeru bentuk kamusnya azuketa gitu, bentuk lampaunya udah berlalu karena udah diserahin gitu kan. Adalah pihak dalam atau dari diri sendiri menyerahkan tanggung jawab atau benda keluar ke pihak lain kayak gitu. Jadi kan ini kan kasusnya ini scan-nya ini dari si Frieren ini udah menyerahkan Ankokuryu no Suno. Jadi tanduk dari Ankokuryu. Dia udah serahin waktu itu ke si Hinmer. Ini kan lu lihat di sini ada item-item begini, ini tanduk ya gitu. Kalau lu nonton animenya udah tau lah ya. Dia udah serahin ke si Hinmer. Jadi ya Azuketa gitu udah diserahin. Mono ini ya dia nunjukin tanduknya ini, yang hitam ini, yang banyak auranya ini. Kamo shirenai kedo. Kamo shirenai kedo. Ka mo shirenai. Ka ini kan pertanyaan. Mo shirenai mungkin seperti itu. Jadi dia si Hinmeru ini pikir ya mungkin ya diserahin nama Frieren dengan perasaan yang biasa aja itu, tanpa beban, tanpa pemikiran gitu, diserahin begitu aja. Kedo ini bisa dalam bentuk ya tapi juga sih ya bahasa Indonesianya. Kita lihat di sini kedo. Ini adalah menyatakan sesuatu yang gak kepikiran sama sekali ya. Tapi nyetuk aja hampir mirip dengan bahasa Indonesianya. Tapi atau sih begitu. Ya mungkin di pikirannya begitu dia si Kinmel bilangnya seperti itu dadakan gitu. Dalam pemikirannya dia berpikir seperti itu secara mendadak gitu, nyetuk aja gitu. Tanpa harus ya pikir dulu gitu. Langsung instan dia bilang gitu. Dalam pemikirannya si Kinmel seperti itu. Si Frieren ini menyalahkan itu tanpa pemikiran yang ribet, tanpa pemikiran yang berat gitu, diserahin aja begitu aja kepada si Hinmer gitu secara gampang. Kedo. Nah, kita lihat selanjutnya. 僕にとっては Boku ni totte wa. 大切な仲間から預かった大事なものなんだ。 Boku ni totte wa taisetsu na nakama kara azukatta daiji na mono nanda. Boku ni totte wa. Jadi ini menurut si Hinmel sekarang. Boku ini yang nunjukin si Hinmel, dia yang bilang gitu. Boku ni totte wa menjelaskan lagi. Taisetsu ini kata sifat ya, kayak berharga gitu. Gua ada bikin definisinya enggak sih? Oh, enggak ada. Pokoknya itu ya berharga aja sih definisinya. Jadi potongan yang besar gitu, yang berharga gitu buat si Hinmer. Itu berharga buat dia gitu. Karena bentuk kata sifat ya pakainya na. Taisetsu na nakama. Nakama ini ya misal lu lakuin hobi atau kegiatan pekerjaan gitu, itu ada orang yang di sebelah lu gitu selalu nemenin gitu, selalu ada di sampingnya selama lu melakukan kegiatan tersebut, kegiatan hobi atau pekerjaan itu disebutnya nakama gitu. Kara ya dari itu, dari temennya itu, dari nakamanya itu, dari si Frieren di sini konteksnya ya. Kara
Azukata. Lah, ini azukata. Bedanya apa dengan yang tadi bedanya? Bedanya itu lihat di sini udah gue jelasin. Dari Azukeru ini kan bentuk dari dalam keluar gitu diserahin. Tapi ini sebalik ya kalau Azukaru. Dari luar masuk ke dalam gitu. Adalah menerima tanggung jawab atau benda dari luar atau pihak lain gitu ke dalam masuk gitu. Jadi kan bentuk lampau dia udah terima si Hinmeria ini. Jadi masuk ke dalam gitu jadi bentuknya lampau. Azukata berubah dari Azukaru bentuk kamusnya. Azukata daiji na mono nanda. Daiji ini ya bentuk sifat juga ya. Daiji ini ya berharga gitu. Nah, hal yang besar gitu berharga. Sama kayak taisetsu. Hal yang besar gitu berharga. Na bentuk sifatnya dia. Daiji na mono nanda. Mono ini ya tanduknya itu yang tadi mereferensikan tanduknya yang hitam. Nanda ini menekankan. Nan ini ya press gitu tunjukkan. Dia menekankan perkataannya tersebut gitu. Tapi buat si Hinmeria ini ya itu barang yang sangat berharga gitu yang diterima dari si Frieren gitu. Sebagai teman rekannya dia gitu. Kalau diartikan secara mentah-mentah ya kayak begitu. Nah, kita lanjut. いつか君にこうして返すべきものだったんだ。Itsuka kimi ni kouste kaisu beki mono dattanda. Itsuka ini ya kapan aja bisa entah nggak tahu kapan gitu. Pokoknya kapan aja gitu. Itsuka makanya dipakai ya Itsuka gitu. Nggak tahu kapan aja gitu. Kimi ni ya nunjuk lagi ke si Frieren gitu. Kimi ni kouste jadi kousuru dari bentuk itu jadi ste gitu kan bentuk progresif ya. Bentuk te kouste jadi seperti ini. Dalam bentuk seperti ini kan si Hinmeria ini lagi pegangin tanduknya itu pengen diserahin balik gitu ke si Frieren. Kaisu beki mono dattanda gitu. Kaisu beki. Kaisu ini ya balikin gitu. Kaisu. Beki ya harus wajib gitu. Definisinya di sini udah gue tulis. Kaisu mengembalikan, kembalikan, balikin gitu. Terus adalah beki ini harus atau enggak wajib definisinya. Ya udah wajib harus gitu. Harus dibalikin monoda tanda. Ini bentuk triple sambungan ya. Monoda. Jadi menunjukin barang itu monoda gitu. Des, monodes, the monoda. Tak datanda gitu. N-nya ini menekankan gitu. Press lagi perkataannya gitu. Dan menekankan perkataannya. Kaisu beki monoda tanda. Jadi hal itu yang wajib dikembalikan. Data. Jadi dia menatakan ini harus dibalikin gitu. Jadi bentuknya apa? Tak ada TA gitu. Bentuk tak gitu. Jadi ini ya wajib dibalikin dalam bentuk lampau jadinya. Jadi kalau udah dibalikin ya udah bentuknya lampau. Jadi dia selesaiin lagi dengan bentuk da gitu terakhir des lagi. Dat tanda gitu. Jadi bentuknya triple gitu. Jadi wajib dibalikin gitu. Dat tanda. Bisa kayak gitu. Nah ini menekankan. Kalau menekankan hal itu wajib dibalikin gitu. Udah. Simple kan gitu menjelaskannya. Kalau udah paham semuanya ya gampang. Lu harusnya nggak perlu di-translate pun udah bisa pahamin langsung dalam bahasa Jepangnya. Ini gampang banget kalau udah terbiasa. Ya kalau emang baru-baru belajar bahasa Jepang ya kedengarannya susah ribet gitu. Tapi kalau udah sering ya udah normal aja kedengarannya. Gitu ya udah pahamin aja dalam bahasa Jepangnya. Harusnya nggak perlu didefinisikan, nggak perlu diartiin lagi, udah tahu. Langsung dengerin, langsung udah tangkap aja maknanya langsung dalam bahasa Jepang. Gak perlu diterjemahin dalam pikiran. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah ini bagian dari si Haita. Haiter ini Haita dia bilangnya gitu. Ini kan dari si Frieren ini lagi kunjungin kebetulan gitu ke kota. Kayak waktu itu kan dia bilang kalau si Haiter ini udah mati, dia suruh bawain gitu sake buat disiramin ke kuburannya gitu konteksnya. Tapi kenyataannya masih belum mati, masih umur panjang gitu dalam episode pertamanya ini. 墓に備える酒買ってきちゃったけど、一杯やる? Aka ni sonaeru sake katte kichatta ndakedo. Ippai yaru gitu. Dia bilang. Haka ini ya definisinya simple. Gak perlu dipertanyakan lagi. Adalah tempat peristirahatan terakhir manusia. Ya udah itu, kuburan. Haka ni menyatakan keberadaan tempat gitu. Di kuburan. Ni sonaeru sake. Sonaeru ini definisinya itu udah gue tulis di sini.
adalah memberikan, menyerahkan atau menyertakan gitu. Pokoknya dikasih gitu nih gitu. Memberikan, menyerahkan atau menyertakan gitu bisa di antara tiga ini definisinya. Definisinya gitu. Haka ni sonaeru sake, sake ya sake gitu. Katte kichatta ndakedo. Katte kichatta kedo. Tuh. Katte ini bentuk dari kau ya, beli aja gitu. Kau dari bentuk progresif karena dia udah beli di sini kau jadi kate gitu. Kichatta. Kata ini dari ki-nya ini dari kuru ya. Kate guru gitu dari jadi bentuknya kate ki terus catta. Catta ini dari bentuk cau gitu. Cau ini ya adalah mengekspresikan suatu hal yang tidak direncanakan gitu, tapi gaskeun aja gitu. Ya lanjut aja gitu. Emang nggak kepikiran tapi ya udah dilakukan gitu karena bentuk pas. Bentuk lampaunya ini catta gitu bentuk tak ya. Jadi ya udah dia lakukan itu gaskeun aja kan. Tapi ya karena awalnya nggak ada direncanakan gitu, nggak kepikiran. Karena kebetulan si freelance-nya ini lagi mampir aja gitu mau lewat di daerah kota terus jadi dia datang ke tempatnya si Haita. Jadi ya dia sekalian aja beli gitu, nggak ada direncanakan awalnya jadi beli aja langsung karena kebetulan lewat gitu. Yang mampir. Jadi ya beli gitu. Jadi kate catta gitu. Kedo si. Jadi bentuknya si ini. Ya gue udah beli si ini ya. Udah kebetulan udah gue beli nih gitu. Kedo makanya ini bentuknya tapi atau enggak sih gitu. Menyatakan suatu hal yang nggak kepikiran nyelotok aja gitu hampir mirip dengan bahasa Indonesianya tapi atau sih gitu. Nih gue udah beli nih kebetulan gitu karena gue lewat daerah kota gitu jadi gue mampir ke rumah lu. Ippai yaru gitu. Ippai ini definisinya adalah suatu wadah penuh atau enggak semaksimal mungkin atau enggak banyak jumlahnya gitu. Bisa 3 definisinya kayak gini ya tergantung konteksnya. Jadi bisa satu wadah penuh definisinya yang pertama, kedua itu semaksimal mungkin, yang ketiga itu banyak jumlahnya. Ya secara overall ya maksimal gitu full gitu ini gitu. Di Ippai yaru gitu. Ini mau nggak minum semua gitu. Mau minum nggak gitu. Yaru ini kan dari lakukan. Mau nggak minum gitu. Ippai yaru. 酒はもうやめたんです。そう。 Sake wa mou yametan desu. So gitu. Sake ya sake wa ini menjelaskan ya sake mou yametan desu. Udah berhenti sake ini. Dia udah nggak minum-minum lagi gitu. Mau yametan desu. Mau ini ya mau udah gitu. Yametan desu. Yameta ini bentuk dari yameru ya. Lihat definisinya ini. Dari yameru jadi yameta. Itu bentuk udah lampau dia udah berhenti gitu. Adalah berhenti dari suatu hal yang terus berulang kali dilakukan belakangan ini. Jadi kalau misalnya lu lakukan suatu hal belakangan ini udah sering lebih dari 2 kali atau 2 kali ya itu bisa dikatakan yameru, yameta. Itu kalau lo melakukan sesuatu belakangan ini udah lebih dari 2 kali terus tiba-tiba berhenti kayak gitu. Ya bilangnya yameru, yameta. Oh yameton des. N ini ya menekankan lagi ya. Dia udah berhenti. N menekankan kalau dia itu udah berhenti gak minum-minum lagi. N yameton des gitu. So ditanya Firian. Oh begitu gitu. So 今さらいい子ぶったって。 Imasara iko buttate. Imasara iko buttate. Imasara ini definisinya itu lihat di sini. Imasara adalah mengekspresikan suatu yang sudah terlambat dari waktunya gitu. Waktunya terjadi ini salah kata gua. Typo. Mana tadi? Imasara sudah. Oh, jadi bahasa Jepang. Sudah gitu. Adalah mengekspresikan suatu yang sudah terlambat dari waktunya gitu. Imasara gitu. Imasara gitu kayak lu barusan aja gitu. Ya dia udah kelewatan aja gitu. Lihat lu baru sekarang gitu pemikirannya. Jadi bilangnya Imasara iko butate. Ini iko buru. Ini jadi bentuk lampaunya jadi iko buta gitu. Iko buru ini definisinya itu iko buru. Lihat ini bentuk lampaunya jadi iko buta gitu. Adalah punya 2 muka gitu, pura-pura anteng seperti anak baik. Jadi iko ini kan anak baik. Buta ini ya kayak melakukan hal gitu, furu buta gitu. Jadi pura-pura jadi anak baik gitu. Punya 2 muka padahal sebenarnya nggak seperti itu. Imasara iko buta. Jadi lu barusan aja gitu mah telat berhenti minumnya gitu.
T ini mereferensikan hal tersebut yang dibilang sebelumnya Imesara Iko buta gitu. T ini menekankan lagi yang ke sebelumnya gitu. Referensikan Imesara Iko buta. Wah, lu baru sekarang aja gitu. Dia bilang, 女神様は許してくれないと思うけどね。 Megami sama wa yuruste kurenai to mau kedo ne. Megami sama, Megami ini ya definisinya semua orang juga udah tahu ya. Adalah dewa yang punya jenis kelamin cewek, dewi kayak gitu. Masa dewa punya jenis kelamin gak lucu ya? Ya tapi ya ada-ada aja biarkan lah gitu. Dewi dia bilang bahasa Indonesianya. Megami sama, sama ini ya buat kata hormat ya. Dewa cewek gitu menghormati gitu. Megami sama wa ini ya menjelaskan. Dewi ini ya dijelaskan dewinya itu yuruste kurenai gitu. Ini dari yurusu. Yurusu ini yuruste gitu kan bentuk progresif, gak bakal diampunin gitu. Adalah memberikan pengampunan, memaafkan, mengizinkan, memperbolehkan atau membiarkan gitu. Ya bisa diantara ini definisinya. Ya kalau diambil gambaran besar ya udah biarin aja gitu. Gak bakal diampunin, gak bakal dimaafkan, gak bakal diizinkan, gak bakal diperbolehkan, gak bakal dibiarkan gitu. Dia gak bakal diperbolehkan sama Megami samanya, sama dewinya gitu. Gak bakal dimaafin gitu. Terus te kurenai. Kurenai ini dari kureru. Kureru ini memberikan ya. Jadi bentuknya negatif jadi kurenai. Jadi yuruste kurenai. Tidak memberikan pengampunan gitu. Yuruste ini kan progresif tadi yang gue bilang. Yuruste kurenai. Itu jadi ya tidak akan memberikan pengampunan gitu. To omou kedo ne. Terus di sini ada to. To ini bisa diartikan sebagai dan gitu dalam bahasa Indonesianya. Cuma ya to ini misal lu ada kata-kata yang sulit disambungkan, lu pengen nyambungin dengan paksa kata-kata kedua kalimat yang bertolak belakang. Udah sambungin aja dengan to. Terus te kurenai to omou kedo ne. Terus te kurenai to omou kedo ne. Itu sambungin aja udah pakai to. Kata-kata yang sulit disambungin pakai to, udah beres sambung semua. Karena ini udah bentuk negatif, yurus te kurenai. Jadi udah negatif, masa disambungin pakai apa lagi? Udah pakai to, udah sambungin paksa. To omou kedo ne gitu. To omou kedo ne gitu. Omou ini ya firasat gitu. Kebanyakan orang kan pikirnya itu begini. Itu sebenarnya bukan pemikiran. Omou ini ya firasat gitu. Omota itu kalau punya firasat belakangan ini ya jadi bentuknya omota udah lampau gitu. Itu firasat sebenarnya. Kalau mau ini. Jadi kebanyakan kalau lu nggak ngerti definisi aslinya itu dari ya itu firasat. Lu jadi salah pakai. Jadi setiap lu mikir itu bilang omote, omota gitu. Bukan kayak gitu sebenarnya. Kalau itu sebenarnya definisinya firasat. Jadi kalau pemikiran itu bukan firasat, jadi nggak boleh pakai omou di sini. Karena ini firasat sebenarnya definisinya. Kalau lu baca cara baik dengan kamus bahasa Jepang ya. Gua ada konten di video ini samping gua ini. Kalau itu buat install kamus besar bahasa Jepang. Kalau lu tertarik silahkan nonton aja. Ya balik lagi ke topiknya ya. Dewi ini ya gak bakal ngampunin tindakannya si Haita ini yang suka minum-minum gitu sebelumnya. Karena ya cuma berhenti di akhir udah mau tua doang, udah mau mati ya. Baru berhenti ya udah telat gitu dianggap ya si Frieren gitu. Ya begitulah topik pembelajaran bahasa Jepang kita kali ini. Kalau lo mau the screenshot sini definisinya silahkan di pause aja ya ntar. Atau enggak ntar mungkin gue taruh di Discord kalau banyak yang mau. Gue copy paste gue taruh di Discord gitu. Join server Discord kita linknya di deskripsi.